Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara Dialog Kader, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sulawesi Utara. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumul kiamah. Yang kami hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sulawesi Utara, yang kami hormati Pimpinan Daerah Aisyah Sulawesi Utara, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat daerah Sulawesi Utara, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sulawesi Utara, hadirin yang berbahagia. Marilah untuk membuka acara dialog pada hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sulawesi Utara kepada Bapak Haji Ridwan Wadud tempat dipersilakan. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari libur, kita dapat bertemu dengan bersilaturahmi bersama kami dari Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sulawesi Utara. Salawat dan salam marilah senantiasa kita bersandar kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Sulawesi Utara yang kami hormati, Ibu pimpinan daerah yang kami hormati, Bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah se-daerah Sulawesi Utara, Ultum tingkat daerah Sulawesi Utara yang kami banggakan. Pimpinan daerah Muhammadiyah Sulawesi Utara dalam ini Majelis Pembinaan Kader Sumber Daya Insani, kami perkenalkan dulu personelnya. Personel dari pimpinan daerah Majelis Kader ini ada 7 orang. Ketua orang seorang, kemudian sekretaris itu adalah Anda Sorehin, bendahara Bapak Arifah Kejaria, kemudian anggota itu Dedi Kusmana, Dobi, kemudian Dobi Samkomari, Bapak Halid Asari dan Ahmad Syarif. Jadi ada 7 orang. Nah, di majelis ini perlu kami laporkan dulu, ada program yang terakhir Dialog Kader itu kami laksanakan setiap 2 kali tahun, mengambil momen milad, ya, menyongsong milad Muhammadiyah, baik milad secara tahun Hijriah maupun tahun Miladiyah. Dan ini adalah Dialog Kader yang kedua. Yang pertama kemarin di bulan November berkenaan dengan milad Muhammadiyah di tahun Miladiyah. Kemudian ini yang kedua berkenaan dengan milad 115 Muhammadiyah menurut perhitungan Hijriah. Kemudian nanti insya Allah akan dilanjutkan lagi pada November 2024 ini. Nah, itu mengenai program. Kemudian program yang berikutnya adalah Baitul Arqam. Insya Allah Baitul Arqam kita laksanakan, mudah-mudahan yang direstui, itu sejunakan itu di bulan Juni. Kami merencanakan itu di akhir Juni. Baitul Arqam itu ada 3 hari 2 malam. Nah, 3 hari 2 malam. Dan insya Allah benar-benar direstui oleh pimpinan daerah dan direstui oleh keuangan. Kita akan melaksanakan di 29, 30 Juli itu di hotel. Kami memohon nanti
peserta itu lebih bersemangat dan diantar oleh cabang masing-masing maupun motor masing-masing, tidak naik kendaraan atau naik motor tapi di mobil, jadi tidak bisa pulang gitu ya. Itu diharapkan agar lebih konsentrasi dalam mengikuti berita. Mudah-mudahan program ini bisa disambut atau disetujui atau direstui oleh pimpinan daerah, dan kita dukung semuanya, mudah-mudahan dananya cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menghormati, hari ini dialog kader pimpinan daerah Muhammadiyah Majelis Pemilihan Kader dan Suwirain Insani ada materi. Yang pertama itu nanti adalah mengenai komitmen istiqamah kita dalam berislam menurut paham Muhammadiyah. Itu nanti soal yang akan disampaikan oleh Ustaz Heri Wijaki. Kemudian yang kedua, kita bagaimana kita memahami administrasi atau kesekretariatan dalam Muhammadiyah dalam persekretariat kita. Nah, kemudian nanti akan disampaikan oleh dari BDM Maluku Utara. Nah, kemudian kami mohon nanti dalam kesempatan ini kita dihadiri oleh Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Maluku Utara, Bapak Hairul Sadik. Bapak saya mohon nanti untuk membuka acara ini secara resmi dan memberi pencerahan singkat yang penuh makna. Kemudian Bapak Hendri Mutaki nanti akan menyampaikan materi mengenai komitmen atau istiqamah dalam beragama. Kemudian setelah penyampaian materi singkat itu, kita adakan dialog. Nah, mohon nanti pada bapak-bapak dari pimpinan cabang Ortom itu menyampaikan unek-uneknya apa saja permasalahan yang ada di wilayah Sampian Sabarataan, terutama dalam hal kader. Kami dalam kesempatan beberapa bulan mulai tahun tadi sampai menjelang acara ini ada berkeliling ke cabang-cabang dan ke masjid-masjid se-daerah Nusantara Utara, baik secara resmi maupun dalam khidmatan ya. Nah, itu melihat kader kita sebenarnya banyak saja, namun tidak termanfaatkan secara optimal, atau mungkin karena dipercaya, mungkin ya tidak diberi kesempatan. Nah, jadi mohon ini nanti bagaimana cara kita agar kader kita betul-betul kita manfaatkan. Kemudian yang kedua, sekolah kita itu sepertinya belum menjadi sekolah kader, sehingga minat dari para orang tua kita itu kurang kepada sekolah-sekolah kita. Akibatnya apa? Akibatnya adalah cara praktek ibadah anak-anak kita, kader-kader kita itu sepertinya tidak sama dengan paham kita, cara menurut paham Muhammadiyah. Misalnya kita ambil contoh berwudu saja, kita tidak menyalahkan dari luar ya, masih ada ya namanya kepapatan dengan cetak ikut ya. Nah, itu ini nanti mohon dipertanyakan kayak Pak dengan Pak Ustadz ya. Nah, ini untuk kader kita. Nah, mudah-mudahan acara ini banyak manfaatnya untuk kita bersama, dan mohon partisipasinya untuk dialog nanti. Saya rasa demikian sambutan dan laporan dari kami, dan kepada Bapak Hairul Salim dan Bapak Heri Wijaki mohon nanti menyampaikan materinya, dan kepada Bapak Hairul Salim nanti untuk membuka acara ini secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang ulul hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Utara, hadir dalam hal ini Ketua Majelis Kader Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani, kemudian Bendahara, kemudian Ketua Majelis Tarjih, dan yang lain-lainnya. Yang menghormati jajaran pimpinan daerah Aisyah bersama Utara, Ibu Ketua beserta jajaran. Yang kami hormati seluruh pimpinan organisasi otonom daerah bersama Utara, kemudian yang kami hormati seluruh pimpinan cabang se-Kabupaten bersama Utara, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang ulun hormati, pertama ulun barangkali mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama pimpinan daerah. Hari ini dilaksanakan kegiatan dialog kader. Memang kalau kita berbicara sebuah organisasi, maka keberlangsungan sebuah organisasi itu sangat ditentukan bagaimana proses kaderisasi di dalam sebuah organisasi itu. Dialog hari ini mengambil tema rasionalitas menghadapi kaderisasi di Perserikatan Muhammadiyah hari ini, besok, dan nanti. Oleh karena itu, bagaimana ke depan Perserikatan Muhammadiyah itu maka sangat ditentukan oleh proses kaderisasi yang dilakukan hari ini. Sejak Muhammadiyah didirikan di tahun 1912, lebih dari 1 abad yang lalu, dan sampai sekarang masih tetap berdiri, berkembang dengan baik sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan modern, itu tidak lepas dari proses kaderisasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan baik, sehingga organisasi ini tetap bisa berjalan, tetap bisa berkembang, dan tetap bisa kita rasakan keberadaannya sampai saat ini. Dan karena itu barangkali di dalam kegiatan hari ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting. Bagaimana kita menyiapkan kader-kader kita yang akan datang. Karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis tadi, sebetulnya kalau kita lihat, kita ini banyak aja orangnya, banyak aja kadernya, cuma ya itu tadi mungkin masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu barangkali perlu kita, terutama pada tingkat cabang, bagaimana kita bisa memanfaatkan orang-orang kita itu dengan baik. Makanya perlu ada proses pengkaderan. Jadi jangan kita itu di dalam organisasi itu harus ada regenerasi yang namanya. Jadi jangan nantulah harus beri anom, karena nantulah ini suatu saat kan sudah kada bisa lagi melaksanakan tugas. Maka perlu ada kaderisasi, perlu ada anom regenerasi yang nanti akan melanjutkan keberlangsungan perserikatan ini, terutama pada tingkat bawah di ranting. Itu perlu. Bagaimana di ranting itu kita harus selalu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang tujuannya tadi adalah bagaimana organisasi atau perserikatan harus tetap ada. Ketika misalnya di ranting atau di jamaah itu ada imamnya, itu kan
nanti sulit berkembang. Akhirnya menjadi imam batu tunjulan. Makanya ini perlu tadi harus dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai di ranting-ranting itu ada yang bisa jadi imam, ada yang bisa membaca doa misalnya, atau di cabang-cabang ada yang bisa jadi khatib. Makanya sekarang ini harus kita persiapkan supaya ada terus yang nanti akan melanjutkan persyarikatan kita ini. Nah, oleh karena itu barangkali kita harus memahami bahwa di dalam sebuah persyarikatan itu kader itu adalah sangat penting. Orang kader bagaimana menjaga keberlangsungan sebuah organisasi, sebuah persyarikatan itu sangat penting. Jadi harus kita persiapkan dari sekarang. Nah, kalau berdasarkan teori, seorang kader itu harus memiliki beberapa kemampuan. Ada beberapa kemampuan dasar yang mesti harus dimiliki oleh seorang kader. Yang pertama adalah kemampuan kepemimpinan. Bagaimana kita itu sebagai kader punya kemampuan untuk bisa mengarahkan orang lain, kemampuan untuk bisa memanage sebuah kelompok. Ini perlu. Jadi kalau kader punya kemampuan kepemimpinan, itu sulit bisa berkembang sebuah organisasi. Itu harusnya pertama. Kemudian yang kedua yang perlu dimiliki oleh seorang kader itu adalah kemampuan berkomunikasi. Nah ini perlu, karena kalau bisa kita berorganisasi tanpa komunikasi. Tidak bisa kita ingin Muhammadiyah ini maju kalau kita tidak bisa berkomunikasi. Baik itu berkomunikasi sesama anggota ataupun berkomunikasi keluar. Jadi perlu. Kemudian kemampuan yang ketiga adalah harus punya komitmen terhadap organisasi. Jadi kita harus punya komitmen, artinya memegang teguh apa yang menjadi aturan-aturan di organisasi. Jangan plan-plan. Orangnya Muhammadiyah misalnya, tapi kayaknya orang tahlilan. Itu artinya ada komitmen dengan organisasi. Harusnya kalau kita mengaku sebagai orang Muhammadiyah, maka dimanapun kita berada kita harus tunjukkan bahwa kita orang Muhammadiyah. Jangan kayaknya supat menunjukkan jati diri, jangan. Itu harus punya komitmen yang kuat. Kemudian harus punya jiwa militansi terhadap persyarikatan. Harus punya semangat yang tinggi, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bisa kemudian menyebabkan kita itu keluar dari organisasi. Nah, jadi harus punya semangat yang tinggi, jiwa militansi. Kemudian juga sebagai kader Muhammadiyah itu diharapkan bagaimana kita ini bisa memelihara nilai-nilai dan tradisi di Muhammadiyah. Jangan sampai nanti sebagai kader, sebagai orang-orang Muhammadiyah, kita ada bisa memelihara nilai-nilai dan tradisi Muhammadiyah. Akhirnya identitas kita sebagai seorang Muhammadiyah itu ada lagi. Misalnya bagaimana kita itu melaksanakan amalan-amalan di Muhammadiyah yang sesuai dengan sunnah Rasul, itu harus kita laksanakan dimanapun kita berada. Baik kita berada di daerah kita, keluar daerah, itu harus tetap kita laksanakan apa yang menjadi nilai-nilai dan tradisi Muhammadiyah itu. Supaya apa? Supaya tadi kita menjaga agar keberlangsungan persyarikatan Muhammadiyah yang kita cintai ini akan selalu ada sampai hari kiamat nanti. Nah, ini barangkali tentu tidak bisa hanya sekedar teori tanpa kita laksanakan. Makanya dari sekarang kami sebagai pimpinan daerah mengajak kita sepedataan bagaimana kita itu memulai dari diri kita sendiri, memulai dari lingkungan terkecil di rumah tangga kita, kemudian di lingkungan ranting jamaah kita. Jangan sampai nanti jamaah-jamaah kita kemasukan paham-paham lain
Jangan sampai jemaah kita itu simbolnya aja matahari, sekalinya amalan di dalamnya lain misalnya, berbeda. Nah, ini perlu kita orang-orang Muhammadiyah ini mempertahankan itu. Makanya harus persiapan dari sekarang. Anak-anak kita harus dididik bagaimana menjadi anak Muhammadiyah yang nanti akan meneruskan persyarikatan ke depan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, kegiatan dialog kader dengan tema rasionalitas menghadapi kaderisasi di Perserikatan Muhammadiyah. Hari ini, besok dan nanti secara resmi ulun nyatakan dibuka. Demikian hal-hal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selanjutnya yakni penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Harun Mujaki, Ketua Majelis Taklim Pembina Muhammadiyah Nusantara, dengan tema istiqomah dalam berislam berdasarkan paham Muhammadiyah. Kepada Ustaz Wadul Tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sulawesi Utara, yang ulun hormati Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sulawesi Utara beserta anggota, yang ulun hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Sulawesi Utara beserta anggota, para pimpinan cabang Muhammadiyah seluruh Sulawesi Utara, dan para utusan cabang dalam kegiatan pada hari ini yang berbahagia, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah atas kesempatan yang Allah berikan pada hari ini kita bisa sama-sama berhadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Kader. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa bermanfaat, memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam berislam sesuai dengan paham Muhammadiyah. Kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini ulun diberikan kepercayaan untuk memberikan materi dengan tema istiqomah berislam sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah. Pertama-tama yang perlu kita ketahui bahwasanya
agama Islam itu adalah agama yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Lantas kemudian kita sebagai umat Islam tentu bukan hanya namanya saja yang Islam, akan tetapi seharusnya sebagai umat Islam kita berusaha untuk memahami syariat-syariat Islam dengan benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian istiqomah di dalam berislam itu sebagaimana arti daripada istiqomah secara bahasa. Jadi istiqomah itu berasal dari bahasa Arab. Istiqomah berasal dari fi'il atau kata istaqama yastaqimu, istiqoman atau istiqomatan. Makna lain daripada istiqomah adalah i'tadala ya'tadilu i'tidalan atau i'tidalatan, artinya tegak dan lurus. Makanya di dalam gerakan sholat itu ada sebuah rukun yang namanya i'tidal yang dikerjakan setelah bangkit dari rukuk. Jadi setelah bangkit dari rukuk kita i'tidal. Artinya i'tidal itu artinya tegak dan lurus. Posisi badan ketika i'tidal itu lurus, pandangan tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan, pandangan tidak boleh ke atas, tidak boleh ke muka, tapi fokus kita pandangan ketika i'tidal itu tetap kepada tempat sujud. Sesuai dengan komitmen awal sebelum kita melaksanakan sholat adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah, untuk mencegah dengan sholat itu segala perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana tujuan daripada sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu pula di dalam berislam. Istiqomah di dalam berislam itu maknanya adalah ketika kita komitmen di dalam melaksanakan syariat Islam, maka kita harus tegak dan lurus, tidak berbelok ke kiri, tidak berbelok ke kanan, tidak melihat ke belakang, fokus pada tujuan awal, bahwasanya tujuan kita berislam itu adalah untuk mendapat ridha Allah, linailis sa'adah fid dunya wal akhirah, linaili al-hasanah fid dunya wal akhirah. Bahwasanya tujuan kita berislam itu adalah untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Tentu tujuan daripada seseorang yang menjalankan syariat Islam dengan baik adalah mendapatkan balasan surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka iltizam, kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian pada perkataan bahwasanya Rabb kami itu adalah Allah. Tuhan yang kami sembah hanyalah Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan hanyalah Allah. Nah, ketika seseorang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, maka istiqomah di dalam perkataan artinya meyakini
bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak melainkan hanya Allah. Jadi bukan hanya lisan yang mengucapkan, tetapi kita harus yakin dengan hati dan mempraktekkan keimanan kita kepada Allah itu dengan amal perbuatan. Jadi tidak boleh kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Ketika kita mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, maka sesungguhnya keimanan kita, keyakinan kita bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Summa istaqamu, mempraktekkan keimanan itu dengan amal perbuatan. Artinya segala syariat yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya hendaknya kita kerjakan dengan istiqomah, hendaknya kita kerjakan dengan tegak lurus, tentu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Muhammadiyah. Nah inilah yang dinamakan dengan istiqomah. Maka ketika orang yang sudah istiqomah, berusaha untuk istiqomah menjalankan syariat Allah tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan, tanpa menyimpang pemahaman-pemahaman dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar, maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan menurunkan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan kepada orang yang istiqomah, alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, berikan kabar gembira kata Allah kepada mereka bahwasanya mereka akan disediakan oleh Allah surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah ini adalah faedah daripada istiqomah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ajarkan aku tentang sesuatu yang penting di dalam agama, yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun setelah itu. Jadi tolong ajarkan aku, wahai Nabi, tentang satu perkara yang penting ya, sehingga aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelah itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Qul amantu billah summa istaqim. Katakan kata Nabi, aku beriman kepada Allah summa istaqim. Kemudian istiqomahlah di dalam beramal, istiqomahlah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, istiqomahlah kata Nabi di dalam mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan dirimu dari segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkait tentang istiqomah bermuhammadiyah, istiqomah menjalankan agama sesuai dengan paham Muhammadiyah. Ada sebuah ungkapan barangkali yang, dan ungkapan ini ulun pernah mendengar sendiri dan mungkin biar suara mendengar. Ada orang yang mengatakan, aku ini ujar lain orang Muhammadiyah, aku ini lain orang NU, Muhammadiyah lain, orang NU lain, tapi aku ini Islam, aku ini Islam. Nah artinya apa? Artinya Muhammadiyah lain, NU lain, organisasi lain, tapi ia mengaku bahwasanya ia Islam. Alasannya kenapa? Alasannya karena kalau aku bukan orang Muhammadiyah, bukan orang NU, aku bebas hendak kasih ini awak seperti yang dikatakan oleh pimpinan daerah tadi, hendak membuat mahaul
kadang anak umat di Masjid Muhammadiyah dan menangati hendak sembahyang di Masjid NU kadang anak menangati. Yang penting aku Islam, aku bukan Muhammadiyah dan bukan NU. Nah, apakah pemahaman yang demikian itu benar? Tentu ini adalah sebuah pemahaman keyakinan yang salah. Nah, karena boleh jadi orang tersebut menganggap bahwasanya organisasi Muhammadiyah ini adalah seperti sebuah agama. Padahal Muhammadiyah bukan agama, tetapi Muhammadiyah adalah wadah atau alat untuk beragama. Nah, seseorang yang ingin berislam, maka Muhammadiyah adalah wadah untuk berislam. Jadi ini adalah sebuah kekeliruan di dalam memahami Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah bukanlah agama, tapi Muhammadiyah itu adalah alat untuk memahami agama. Muhammadiyah adalah paham pemikiran tentang Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa mempraktekkan Islam itu, ada caranya, yaitu dengan mengikuti cara pandang Muhammadiyah. Seperti yang kita lihat, yang kita rasakan sekarang ini, betapa masih ada segelintir orang, ya, mungkin tidak sebagian, tapi hanya sebagian orang yang masih banyak alergi dengan Muhammadiyah. Ketika mendengar Muhammadiyah, ketika mendengar kalimat Muhammadiyah, selalu dikaitkan dengan Wahabi, selalu dikaitkan dengan Wahabi. Nah, alergi ketika mendengar kalimat Wahabi ini, maka Bapak Ibu sekalian, memaklumi adanya anggapan-anggapan yang kurang tepat tentang Muhammadiyah, maka seharusnya kita tidak boleh goyah. Kita seharusnya tetap bergerak istiqomah di dalam bermuhammadiyah. Muhammadiyah lahir, Muhammadiyah tumbuh dan berkembang karena paham agama Islam yang melekat pada pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang beliau terinspirasi dari beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di antara ayat yang kita kenal adalah apa yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Jadi beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengajarkan surat Al-Ma'un itu kepada murid-murid beliau selama 6 bulan. Hanya satu surah diajarkan selama 6 bulan. Coba kita bayangkan, sampai anak murid beliau menanyakan kepada Kiai, kenapa ini aja terus nggak dilajari, ada yang lain lagi? Artinya kami sudah hafal surat Al-Ma'un, kami sudah hafal surat Al-Ma'un, kenapa ini aja terus nggak dibahas? Tetapi ternyata Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal, tetapi yang jauh daripada itu adalah bahwasanya Al-Quran itu adalah butuh pemahaman, butuh dipahami, butuh dipraktekkan. Innama ju'ila al-Quran liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, maka hendaknya menjadikan Al-Quran itu bacaan-bacaan yang dibaca untuk diamalkan. Makanya pengamalan daripada surat Al-Ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un.
orang-orang yang mendustakan agama. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Mereka adalah orang-orang yang tidak menyarankan untuk memberi makan kepada anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak menyarankan untuk memberi makan kepada anak yatim. Wa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Maka dengan demikian, apa yang diajarkan oleh tokoh pendiri Muhammadiyah dari pengamalan surat Al-Ma'un ini, dengan demikian berdirilah berbagai macam bidang-bidang di dalam Muhammadiyah, terutama bidang pendidikan, bidang sosial, lahirnya rumah sakit, lahirnya panti-panti asuhan, lembaga-lembaga pendidikan. Nah, ini adalah pemahaman daripada surah Al-Ma'un. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian berislam secara istiqomah menurut paham Muhammadiyah, pertama adalah memahami, mempraktekkan ajaran Islam dengan cara yang benar dan tepat. Tentu pemahaman yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah maqbulah. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa untuk menyiarkan dan menerapkan ajaran Islam dalam arti yang sebenar-benarnya butuh alat berupa organisasi, yaitu organisasi Muhammadiyah. Organisasi bukanlah sebuah kebid'ahan, akan tetapi organisasi adalah sebagai sesuatu yang wajib, sebagaimana dalam kaidah usul fiqh, ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang jika kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib. Jadi apa yang dimaksud dengan agama menurut Muhammadiyah, sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Tarjih, bahwa agama adalah sesuatu yang disyariatkan. Agama adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan para nabinya tentang beberapa ketentuan yang berupa perintah dan larangan-larangan dan petunjuk kebenaran untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Adapun agama Islam ialah apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam As-Sunnah yang maqbulah, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Untuk itu ada beberapa kiat agar kita bisa istiqomah berislam, khususnya berislam menurut pemahaman Muhammadiyah. Yang pertama adalah bahwasanya agar kita bisa istiqomah di dalam berislam sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah, bahwa kita harus memahami, bahwa kita harus mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Meyakini dan mengamalkan, memahami dua kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan yang berhak untuk disembah melainkan hanyalah Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.
Ini harus kita yakini dengan benar, harus kita pahami dengan benar. Kemudian yang kedua, kiat-kiat agar kita bisa istiqomah di dalam beragama, di dalam bermuhammadiyah, adalah mengkaji Al-Quran dan menghayati serta merenungkan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, sekali lagi, bahwasanya Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dihafal, akan tetapi Al-Quran perlu untuk ditadabburi, perlu untuk dipahami, dan perlu untuk kita praktekkan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kehidupan kita bermuhammadiyah. Kemudian yang ketiga adalah iltizam. Kiat-kiat agar kita bisa istiqomah di dalam berislam dan bermuhammadiyah adalah senantiasa kita harus iltizam, istiqomah, konsekuen dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa iqamah. Sebaik-baik amalan, kata Nabi, di sisi Allah adalah satu amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun hanya sedikit. Apa yang kita bisa lakukan di dalam berislam, apa yang bisa kita lakukan di dalam bermuhammadiyah, walaupun hanya sedikit yang bisa kita lakukan, walaupun hanya sedikit yang bisa kita sumbangkan untuk Muhammadiyah, tetapi perbuatan yang kita lakukan itu kita lakukan secara terus-menerus tanpa putus, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ketika kita melakukan satu amalan, ketika kita melakukan sesuatu untuk organisasi kita Muhammadiyah, selesai. Akan tetapi ketika kita melakukan sesuatu untuk kemajuan Islam, kemajuan Muhammadiyah, tapi kita bisa lakukan istiqomah terus-menerus, maka itu jauh lebih baik daripada orang yang melakukan hanya satu kali saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara pokok-pokok dalam anggaran dasar Muhammadiyah adalah istiqomah memperjuangkan ideologi Muhammadiyah, mengikuti teladan, mengikuti perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan organisasi yang bersifat sosial keagamaan sebagai wadah atau alat perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dilakukan dengan prinsip tabsyir, menggembirakan, tajdid, memperbaharui, dan islah artinya membangun. Artinya di dalam berislam Muhammadiyah selalu mengedepankan tabsyir, dakwah yang menggembirakan, dakwah yang tidak menyakiti orang lain, dakwah yang tidak menyalahkan orang lain. Dakwah yang digaungkan oleh Muhammadiyah adalah dakwah yang menggembirakan. Kemudian tajdid, memang tajdidnya adalah merupakan gerakan pembaharuan daripada organisasi Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga adalah islah, artinya membangun. Di dalam Muhammadiyah kita butuh islah, kita butuh saling membangun. Artinya ketika ada seseorang yang ingin membangun Muhammadiyah dengan ide, pikiran, dan lain sebagainya, kita terbuka lebar untuk menerimanya. Akan tetapi ketika seseorang yang memberikan sebuah kritikan kepada Muhammadiyah, tapi kritikan ini malah menyalahkan, bahkan ingin seakan-akan ingin menjatuhkan daripada Muhammadiyah itu sendiri, nah ini adalah sesuatu yang tidak
diinginkan oleh organisasi kita Muhammadiyah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa istiqomah, tetap tegak dan lurus, tidak mudah kita berbelok ke kiri ke kanan ketika ada paham-paham yang menyimpang. Nah, karena ini kan butuh ilmu untuk memahami syariat Islam itu dengan benar sesuai dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita sudah memahami, kita tidak akan mudah tergoyahkan oleh siapapun di kiri kanan kita. Paham-paham yang menyimpang dari paham keislaman, paham-paham yang menyimpang dari paham yang diyakini oleh Muhammadiyah. Kita tidak perlu ragu bahwasanya Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang kredibel, adalah organisasi yang memahami agama itu dalam konsep sebagaimana yang kita di dalam Muhammadiyah adalah memiliki sebuah majelis yang namanya majelis tarjih. Majelis tarjih yang dimiliki oleh Muhammadiyah tentu saja bukan sembarang dalam memperkuatkan sebuah pendapat, tentu saja dengan pertimbangan yang sudah matang. Maka kita yakin bahwasanya di dalam berorganisasi Muhammadiyah, maka ketika seseorang berislam sesuai dengan Muhammadiyah, sesuai dengan paham Muhammadiyah yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh majelis tarjih, insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bapak Haji Majri, dan ulun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Khairul Rizki telah menyampaikan materi tentang istiqomah dalam berislam berdasarkan paham Muhammadiyah. Materi yang selanjutnya yaitu tentang memahami administrasi organisasi di Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Majri sebagai Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nusantara. Kepada Bapak waktu di tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabihi wa biyasir wa asir wa tambirai. Bapak Ketua dua pimpinan daerah Muhammadiyah Nusantara yang saya hormati, Ketua Majelis Pendidikan Pembinaan Kader dan Sumber Daya Islami beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia. Pada hari ini di sesi yang kedua, ulun diminta untuk menyampaikan tentang administrasi organisasi, utamanya di lingkungan kita Muhammadiyah. Yang pertama, ulun mohon maaf ini tentang administrasi ini, kita hanya yang berkisar organisasi Muhammadiyah. Kalau menyangkut tentang apa itu informasi atau pengertiannya, karena di sini saya lihat sudah banyak bekas mantan kepala sekolah dan yang lain-lainnya sudah jelas kalau administrasi itu sudah tahu apa itu administrasi. Pada inti dasarnya administrasi itu adalah sebagai usaha untuk membantu, menolong, mengarahkan baik. Nah, saya diberikan waktu 30 menit. Mudah-mudahan tersampai. Nah itu prosesnya di administrasi. Nah, sebagai usaha, saya tidak mengira pakai itu tadi, jadi saya menulis. Kalau menulis di awal mata ada kacamata.
tulisannya benar, namanya sabar. Sebagai usaha untuk membantu, menolong, mengarahkan semua kegiatan dalam mencapai satu tujuan. Jadi kumpulannya administrasi itu yang diperlukan banyak. Alat bantunya itu berbagai tujuan. Kayak mana surat, itu ada kertas, mesin tik dan sebagainya, mengelola sehingga tercapai tujuan surat. Sama dengan organisasi. Organisasi itu merupakan sekelompok orang yang berkumpul bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Dalam organisasi kita Muhammadiyah untuk mencapai tujuan ada tujuannya, yaitu mendekat dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau tidak salah itu dapat anggaran dasar bab 3 pasal 6. Nah itu. Sekarang yang kita lakukan administrasi pada hari ini surat kan? Surat adalah merupakan salah satu sarana untuk alat komunikasi di samping sarana yang lain seperti kalau ini sarana ada televisi, radio, ada HP atau telepon jarang terpakai itu sarana. Dua, sebagai pengganti diri. Nah, surat itu sebagai pengganti diri kita. Karena surat itu kenapa jadi pengganti diri? Karena kita tidak bisa berhubungan langsung berhadapan dengan orang, maka harus dikirim surat. Nah, itu surat. 3, sebagai alat untuk menyampaikan maksud dan tujuan atau keinginan apa dalam surat itu kepada orang lain atau pihak lain yang akan kita tuju. Isinya berita atau isi gembira. Nah itu kan isi surat. Isi surat sebagai surat tadi, suratnya sebagai surat dalam organisasi kita Muhammadiyah sangat perlu dan sangat memegang peranan yang penting. Surat itu sangat perlu bagi kita organisasi Muhammadiyah. Nah itu dalam dari surat itu ada 3 pribadi, dagang, dan dinas. Nah, itu. Kalau pribadi sudah tahu kita surat pribadi, individu. Dagang orang hubungan dagang itu biasanya ada. Terus bentuk surat ini juga ada bagi 3 pada intinya. Pertama, surat merupakan cara dalam berkomunikasi yang banyak digunakan orang. Alat komunikasi yang banyak dipakai orang itu surat. Yang kedua, surat memberikan kesan yang menarik, maka sebaiknya surat ditulis atau diketik dalam bentuk secara proporsional atau yang ahlinya yang membidangi itu, sehingga surat itu jadi menarik. Karena dia membaca. Dan sebetulnya artinya surat itu tidak sederhana, namun jelas. Banyak suratnya dari ujungnya boleh ke atas, isinya itu aja. Nah itu tidak salah. 3, bentuk surat atau cara menulis surat sering memberikan kesan baik atau buruk bagi si penulis pengirim surat itu. Ya, ucur pengirim kalau salah. Dalam bentuk pembuatan surat ini dibentuk ada beberapa cara. Bentuk lurus, bentuk seni balok, bentuk dinas. Nah itu. Belum kira itu bisa dipahami aja itu kan. Kita terus yang menemukan ujungnya aja yang terus saya lanjutkan lagi bagian surat. Nah, surat-surat dapat dirinci menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kepala surat. Nah itu kopnya. Nah, jadi surat itu di dalam kop itu ada pelambang, dirasakan alamat selengkapnya. Kalau nomor ada nomor
telepon HP-nya supaya mudah orang berhubungan. Nah, kalau surat itu surat instansi atau organisasi. Kalau surat pribadi kan pokok lah, nah, surat pribadi tidak pakai kok. Tuh jelas. Kok surat saya membuat kok surat ini hanya dua ya. PDM dengan pesantren lembaga. Hanya ketinggalan majelis saja. Terus sekarang pokok surat. Nah, pokok surat ini ada bagi juga beberapa. Yang pertama nomor surat. Nah, nomor surat ini ialah berisi angka yang menunjukkan jumlah surat yang keluar dan diikuti dengan indeks surat. Dalam penomoran surat itu secara berurutan dari awal tahun sampai akhir tahun. Artinya surat itu berlaku secara 1 Januari berakhir 31 Desember. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau merah? Itu tidak dihitung secara surat organisasi sama dengan pemerintah. Kalau merah jangan dibuat libur. Oleh itu karena orang kadang baca harapnya punya itu surat dan hari Ahad libur masih jalan pemerintah banyak. Pemerintah kayak pemerintah kami, pemerintah Departemen Agama di tanggal 1 tuh mereka tuh ketawa pulang. Kenapa ini? Itu instansi. Kalau surat pribadi itu tidak masalah. Nah, itu nomor lah. Yang kedua lampiran. Nah, lampiran ini juga tulis 1, 2, 3. Tiganya itu apa? 3 lembar atau barang. Tunjukkan atau 1 bundel. Berarti kalau 1 bundel itu beberapa lembar ya. Lalu gitu. Lalu jelas. Kalau yang berada saja di garis. Kalau condong ulang berbagi, kalau tidak ada tuh garis itu supaya tidak meragukan. Kalau kosong itu mungkin apakah ada ingatnya nih atau dapat ada tanya-tanya. Tapi kalau garis sudah jelas gitu. Tuh. Atau ada orang ini dianggapnya nol itu kosong juga. Nah, itu. Terus perihal ini berisi keterangan yang singkat. Apa isi surat itu? Yang akan dikembangkan di bawah apa isinya? Umpamanya permohonan bantuan. Berarti orang isinya akan memohon bantuan. Nah itu. Yang selanjutnya yang 3, tanggal surat. Di dalam organisasi kita Muhammadiyah, dalam penanggalan surat ini ada 2. Yang 2 macam. Pertama itu tanggal Arab, yang kedua tanggal Indonesia tadi. Jadi jangan sampai organisasi kita Muhammadiyah tidak membuat tanggal Arab. Karena itu sudah merupakan keputusan di dalam pembuatan indeks surat oleh pimpinan pusat. Nah, itu. Kalau ingin wujudnya kalau saya Arab orang ini Indonesia aja sudah Indonesia aja tidak. Jadi dua mempergunakan tanggal. Nah itu. Tanggal itu surat dibuat di saat dibuat lah. Mulai menghitung 1 tadi saat dibuat. Jangan dulu membuat surat hari ini membuat tanggal hari ini tanggal 23, namun dibuatnya tanggal 26. Itu salah. Dikirimnya pulang. Jangan baru tanggal 26, masih isok sampai surat sudah, atau hari ini sampai, tak fotonya sampai surat. Nah ini itu tanggal surat. Terus alamat surat
alamat surat itu maksud alamat surat yang akan dituju kemana surat itu kita layangkan. Anak kita surat yang kita kirim itu kemana harus jelas. Kalau jabatannya apa, kalau pemerintahan, karena kenapa kita harus jelas itu surat itu ada cara dua. Kalau surat itu ditujukan ke induk dinasnya atau induknya, kalau surat itu lambat diposisikannya, maka tidak sampai kepada bagian. Oleh karena itu surat kepada anu mungkin kopi atau lewat kepada siapa, sehingga bisa menyampaikan sasaran atau seksinya itu. Itu nama surat. Ditulis secara lengkap, baik gelar atau jabatan individu yang keluar. Terus yang kelima, nah biasa ini pembukaan surat. Dalam pembukaan surat ini, kalau di dalam petunjuknya itu kita untuk Muhammadiyah itu cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lagi di bawahnya dengan hormat. Karena Muhammadiyah cukup dengan salam. Ada juga dalam pembukaan surat di setel salam itu diiringi macam semoga ini atau diiringi dengan doa. Pada intinya itu kadang-kadang ada terbaca. Terus yang keenam, isi surat. Nah, isi surat tadi ya apa tadi? Hendak kita tadi. Isi surat atau hal atau masalah yang ingin kita sampaikan oleh pengirim, oleh kita tadi. Apa yang kita inginkan dalam surat itu? Di dalam surat yang akan kita sampaikan itu kita tujukan kepada orang. Nah, jadi itu sudah. Terus penutup surat. Penutup surat ialah akhir kata dari pengirim, misalnya wassalam atau rumah kami. Selesai. Penutupnya. Lalu nama pengirim. Nah, nama pengirim ini ya nama yang bubuhkan di bawah tanda tangan pada surat sebagai penanggung jawab. Siapa orangnya? Terus tanda tangan. Apa guna tanda tangan? Tanda tangan sebagai penguat atau pengesahan diri pengirim atas surat yang dibuat itu sebagai penanggung jawab. Jadi kalau surat itu ada bertanda tangan, berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi surat yang bertanda tangan ngarangnya ada. Saya ada menerima surat itu. Ada itu. Lah, yang tidak bertanda tangan. Nah ini tentang real dalam pembuatan surat. Nah, sekarang kita yang mengacu lagi berikut masih belum berkaitan surat tentang kode surat. Nah ini kode indeks surat organisasi utama dan organisasi Muhammadiyah. Kode surat sudah ditentukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang memerintahkan kepada semua pimpinan perserikatan dan pusat urusan unsur pembantu pimpinan di semua tingkat untuk menggunakan kode indeks surat yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat, yaitu pertama secara vertikal. Secara vertikal artinya bahwa kita menggunakan surat itu sejak organisasi Muhammadiyah kita secara vertikal tersusun dari atas ke bawah. Satu dari pimpinan pusat, dua pimpinan wilayah, tiga pimpinan daerah, empat pimpinan cabang, lima pimpinan ranting. Dan susunan organisasi kita Muhammadiyah hanya sampai ranting. Tidak ada lagi. Lalu timbul pertanyaan, yang langgar jemaah itu tidak dimasuk di bawah sudah. Itu unitnya. Ada bagiannya yang mengisikan itu. Lah, itu. Jadi sampai itu. Sampai ranting. Itu. Terus secara horizontal, nah, unsur pembantu pimpinan pada tiap perserikatan
adalah yaitu majelis dan lembaga. Majelis lembaga dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, yaitu pertama majelis. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Jadi majelis itu bertugas melakukan atau melaksanakan tugas sebagian Muhammadiyah, tidak semua. Jajaran semuanya. Terus majelis itu tadi pertama tugas majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha dan program serta kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Jadi majelis itu bertugas menjalankan tugasnya secara tertentu, tidak semua. Contoh majelis pendidikan. Zaman sekarang majelis pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan non formal yang progresif. Dia hanya lingkup pendidikan. Ada imam membawa segala wakaf, segala tabligh. Nah itu. Majelis tarjih, yaitu tentang fatwa dan penyampaian dan fatwa-fatwa. Kami kue ini tentang korban, nah, itu. Yang kedua, majelis dibentuk oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah di tingkat masing-masing sesuai keperluan. Jadi ada nanti dari rel yang ditentukan pimpinan pusat itu berapa lembaga atau majelis, jadi dan mana nanti kita lakukan di daerah kita. Gitu. Terus yang kedua, lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas sebagai pendukung Muhammadiyah. Pertama, lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus. Ada lembaga khusus seperti lembaga pengembang cabang, ranting, dan pembinaan masjid, pembinaan masjid. Lembaga khusus di situ bidangnya pesantren dan masjid. Nah itu. Yang kedua, lembaga dibentuk oleh pimpinan pusat di tingkat pusat. Kalau tingkat wilayah dibentuk oleh pimpinan wilayah, di tingkat daerah dibentuk oleh pimpinan daerah, di tingkat cabang menyesuaikan apakah perlu atau tidak. Terus ketiga, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang apabila perlu dapat membentuknya dengan minta persetujuan dari pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya. Umpamanya kita daerah hendak membentuk lembaga yang di luar dengan ketentuan dari pusat itu tadi, boleh minta persetujuan dari pimpinan wilayah. Nah ini tentang itu. Sekarang kita lanjutkan lagi tentang dari tahun ke tahun kira-kira. Dari prode ke prode kita ini mengalami perubahan daripada unsur pembantu pimpinan dengan bergantinya unsur pimpinan tadi, maka secara otomatis juga berganti indeks surat. Itu dapat lanjutannya juga nah kita kayaknya berlanjut lah. Menurut catatan kita ini kita sudah 6 kali prode
prode yang berganti-ganti. Berganti prode, berganti ngarahan. Dengan kalau indeks suratnya hampir sama, tinggal mengganti andakannya aja. Kita langsung ke indeks aja. Indeks. Udah. Iya. Nah, indeks surat ini bergantung masalah. Kita sudah tahu tadi lah. Nah terus situ indeks surat. Kode eselon yang lo. Ada. Nah. Ya. Tuh. Ya. Kode eselon. Pimpinan pusat itu eselonnya satu Romawi eselon pimpinan pusat. 2 pimpinan wilayah, 3 pimpinan daerah, 4 cabang, 5 ranting. Karena tadi kita sampai ranting ada 5. Nah, dah ya. Nah, terus kode unsur pembantu pimpinan ditulis angka sesuai dengan urut pada huruf A sampai B. A dan B tadi majelis dan lembaga. Ya. A itu dari majelis, B lembaga. Jangan berkata dalam sundangan tadi. Angka 1 sampai 27 karena kita prode 22, 27 itu lembaga dan majelis dan lembaga itu sebanyak 27 unsur pembantu pimpinan. Paling banyak ini yang terakhir 27. Itu ada. Terus untuk kode aman usaha ditulis dengan huruf AU dengan diberi antara tanda titik. Sesudah kode unsur pembantu yang di bidangnya itu, yang bidang itu, apa kodenya? Ada itu kan, ada bawahnya kode. Terus sekarang kode pokok masalah, kode pokok masalah apa? Sebelum itu kita jelaskan dulu, maju ke muka majelisnya tadi. Terus berasal umur 3 ya, 3 berdasarkan dia naik ke atas benar berdasarkan bawah terus nah berdasarkan surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 67 garis miring C garis miring 1 titik O garis miring B garis miring 2023 tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah ya atau 24 Januari 2023 tentang nama-nama majelis dan lembaga pada tingkat pusat untuk masa jabatan 2022-2027 adalah sebanyak 27 yaitu, nah ini 1, itu kan udah ada di situ kita manggil kita 1 majelis takjid, 2 majelis tabligh, 3 majelis pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan, 4 majelis pendidikan dasar, menengah dan pendidikan non formal. Nah, itu silih berganti yang dulu. 5 majelis pembinaan kader dan sumber daya insan. 6 majelis pembinaan kesehatan umum. 7 majelis pembinaan kesejahteraan sosial. 8 majelis ekonomi, bisnis dan kewirausahaan.
9 majelis pemberdayaan guna wakaf, 10 majelis pemberdayaan masyarakat, 11 majelis hukum dan hak asasi manusia, 12 majelis lingkungan hidup, 13 majelis pustaka dan informasi, 14 majelis pengembangan pesantren dan lembaga sudah dari lembaga, 14 lembaga pengembangan pesantren, 15 lembaga pengembangan cabang, ranting dan pembinaan masjid, 16 lembaga kajian dan kemitraan strategis, 17 lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan, 18 lembaga resiliensi bencana dan MD, 19 lembaga amil zakat, infak dan sedekah, 20 lembaga pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, 21 lembaga hikmah dan kebijakan publik, 22 lembaga seni budaya, 23 lembaga pengembangan olahraga, 24 lembaga hubungan dan kerjasama internasional, 25 lembaga dakwah komunitas, 26 lembaga pemeriksa halal dan kajian halal tayyiban, 27 lembaga pembinaan haji dan umrah. Nah, untuk kita daerah Sumatera Utara ini hanya melakukan majelis dan lembaga sebanyak 20. Jadi ada 7 yang ketinggalan dari lembaga dan lembaga. Itu kita hanya 20. Kenapa dia tertinggal? Kira kan awal kita yang lain kan? Kayak tadi pemeriksaan halal ada kita. Nah itu. Penelitian tinggi itu pada kita. Nah itu enggak, itu tertinggal kok. Terus kita sudah eselonnya tadi, lalu terus kanunya lagi, kode kaidahnya itu yang bersifat khusus. Surat-surat yang bersifat khusus di samping mempergunakan kode indeks seperti di atas, ditambah dengan kode huruf menurut kekhususan yang masing-masing seperti kaidah itu digunakan, peraturan sampai surat tugas tadi. Nah ini yang sampai saat ini saya mengirim surat ke pusat pada tanggapan pusat tentang yang terakhir ini. Oh itu surat tugas, kadang-kadang di surat dari pimpin pusat atau pimpin wilayah itu minta surat mandat, kemana menjadi kudenya. Nah mandat dan tugas di sini kudenya tugas. Ya, minta yang lain. Nah, pada kita suruh, bingung kita. Dari ujar, iya itu aja. Enggak, secara garis besar ketentuan salah, ya lah. Salah kita. Ujar kita orang bawah ini ikut turun banyak ini. Mau kita. Nah itu, nah itu ya, sudah ya. Nah dalam surat ini termasuk kita ini surat itu tadi, kan? Ini yang kita pakai dari majelis tadi yang dari nomor 1 sampai 27 yang dicari kaidahnya ini tadi, rumusnya dari A sampai O itu di mana letaknya kita ini, apa masalahnya? Satu contoh ini contoh ada. Nah. Contoh 1, surat berasal dari pimpinan pusat. Surat dari pimpinan pusat itu kode eselon 1 tadi kan pas 1. Nomor surat kosong belum. Kalau secara eselon. Terus yang kedua ditujukan kepada siapa? Pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia. Lalu induknya itu 1 tadi. Oh itu apa? Pimpinan perserikatan.
Jadi kalau dia 1 titik O atau 0 itu Muhammadiyahnya, perserikatannya. Yang 1 tadi eselonnya. Lah, B itu masalahnya tadi. Dalam perihal surat tadi. Dalam perihal surat. Nah itu. 22 itu tahunnya. Nah, itu jelas dulu lah. Nah itu. Nah, 2 ini masih dari pusat. Masalahnya yang berbeda. Itu dari majelis takjih dan pimpinan pusat. Eselonnya tetap 1. Karena dalam majelis ribut naik majelis takjih. Naik. Mana majelisnya tadi? Naik. Majelis. Naik. Ya, terus. Tuh, nah, majelis takjih 1. Ya, maka kita angkat 1. Kalau kita mamanya di klasmen situ teh, mama di klasmen, berarti klasmen 4. Kalau dia dari pusat, kalau dia dari wilayah 2, titik 4. Nah, ya terus, kira ini, ya ini berarti. Ini filenya aja. Nah, sampai mana nih pusat tadi yang takjil. Itu apa itu? Kode pokoknya tadi tuntunan ibadah. Coba cari tadi yang naik lagi. Tarik terus. Ya, kenapa dari majelis tadi. Nah, jadi ini. Nah, keagamaan itu. Nah, itu keagamaan kalau tuntunan ibadah itu agama kalau majelis itu mantap sini aja. Nah. Pamannya tentang tenaga, di tentang duit, di lengkapan pembekaran itu situ ya. Lah, ya, dah. Apa lagi? Di mana tadi? Nomor 3. Nah, ini dari wilayah lah. Wilayah. Nah, 3. Berasal dari pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ditujunya kepada pimpinan daerah dan cabang Kalsel. Nah, itu tadi. Karena wilayah itu eselonnya 2, pimpinan wilayah itu 2 eselonnya 2. Oh, itu adalah Muhammadiyahnya, berarti wilayah Muhammadiyah. B itu pokok masalahnya. Masalahnya persiapan musbil. Karena B itu tadi datang 23 ini tahunnya. Nah itu. Terus, nah ini sudah pindah sedikit. Nah ini pindah yang ini daerah sudah ke bawah. Surat berasal dari Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal. Nah ini salah. Non formal Kalimantan Selatan. Ditujukan kepada kepala sekolah madrasah di lingkungan Muhammadiyah Kalsel. Perihalnya libur semester. Titik-titik itu bisa 3 Remami udah eselon, 4 itu tadi majelis. Jangan tadi majelis pendidikan. Udah masalah bentuk umum lengkapnya. Libur semester bentuk umum. Nah ini 5. Surat berasal dari pimpinan cabang Muhammadiyah, ditujukan kepada pimpinan ranting Muhammadiyah cabang lebih 1 aja nih komandan lebih 1. Masalah perihal
instruksi penyelenggaraan musyawarah ranting. Pertemuan besok, tadi ada surat khusus. Ini tentang khusus sudah. Instruksi itu khusus. Ada situ tadi. Nah, 4 ini cabang. Seluruhnya cabang 4. Tujuannya karantina tadi. Masalahnya A. Kode pokok masalah. Instruksi penyelenggaraan musyawarah ranting. Tahunnya 23. Terus yang keenam, tujuh kira cukup pendek. Nih, sudah kawan-kawan. Nah, ini sudah kita ketahui oleh kita semua tentang perubahan nama pimpinan yang juga diikuti dalam kode indeks surat. Hampir setiap kali kode berganti akan ada mengalami perubahan sesuai dengan berjalannya perkembangan masa yang selalu silih berganti. Maka pimpinan pusat merasa perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masa. Ini orang menyampaikan sini menurut catatan ulun karena ulun ini mulai di organisasi ini kadar pada masa jabatan di periode tahun 90 sampai 2000 itu unsur pembantu pimpinan waktu itu khususnya di cabang Alabio, dulu masih cabang Alabio lah, ada belum pecah dengan level 2, hanya beberapa bagian bagian aja, dulu belum menjelis namanya bagian. Di cabang Alabio waktu itu dua periode itu hanya 6 bagian aja, 6 bagian. Bagian tabligh, bagian pendidikan dan pengajaran, dulu pengajaran, bagian pengajaran. Bagian pembinaan kesejahteraan umat PKO. 4 bagian pendidikan kesehatan rohani dan jasmani. 5 bagian wakaf dan harta bendaan. 6 bagian kebudayaan dan perpustakaan. Dahulu tahun 90 sampai 2000 kebetulan kita duduk di cabang waktu itu 20D. Jadi ada catatan kada ingatan kayak doang, ingatan nggak bahwa bisa kita hendak nang pasti kita membuka perukunannya dia. Kok ada bisi pengakuan nang bertanggung jawab itu jadi ada dasarnya. Nah, jadi kalau mau sadar jauh, kita mencapai untung aja. Nah, sekedar untuk diketahui oleh kita, sekedar untuk mengingat kembali kepada kita bersama tentang perubahan atau bergantinya masa usul pembentuk pimpinan majelis dan lembaga yang secara otomatis juga akan diikuti dengan berubahnya indeks surat itu. Maka pada saat ini akan kita tayangkan mulai tahun 2000 periode 2005 sampai 2022-27 itu ada sih Pak. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa jadi sampai berganti-ganti ini ada berganti ini? Nah, untuk diketahui pada 2005 itu sebanyak 14 lah, 14 unsur pembantu. Majelis itu 8, lembaga itu 6. Yang berubah hanya 1. Majelis PKU, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Umat, tadi umat dulu berubah menjadi Majelis Kesejahteraan KKKM, Majelis Kesejahteraan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat. Dulu PKU namanya Panti Asuhan itu PKU, tulis PKU, Panti Asuhan Muhammadiyah Pusat Panti Asuhan. Lah, dulu, lihat itu
berganti. Jadi PKU itu hilang, diganti oleh dengan majelis tadi, majelis kesehatan dan kesehatan masyarakat. Dan itu yang menolak, baik sosial, baik dan bencana dan sebagainya. Itu yang berganti. Terus di tahun 2005 sampai 2010 periode itu berganti ulang, ada terdapat 16, naik lagi lah dari 14 jadi 16 unsur pembantu. Nah, majelis itu 9, lembaga itu 7. Apa yang bertambah atau berubah? Yang berubah, majelis ekonomi menjadi majelis ekonomi dan kewirausahaan. Nah, bertambah sedikit. Yang kedua, majelis pengembang kader menjadi majelis pendidikan kader. Nah, terus bertambah satu lembaga pembinaan pengawasan keuangan. Nah, itu. Terus ketiga 2010 2015 ada 2 kali perubahan. Perubahan yang pertama itu ada dasarnya itu surat keputusan pemimpin pusat. Perubahan yang pertama dari 16 menjadi 18. Majelis itu 13, lembaga itu 5. Apa yang berubah? Dari majelis KKM tadi berubah menjadi 2. Majelis pembinaan kesehatan umum dan majelis pelayanan kesehatan umum dan majelis pelayanan sosial. Nah, itu. Dan yang kedua, perubahan itu 2 kali di periode itu. Yang berubah, majelis bertambah, bukan berubah, bertambah. Ada 3. Bertambah majelis hukum dan hak asasi manusia. 2 majelis lingkungan hidup, 3 majelis pustaka dan informasi. Nah, ini 2015-2020 itu naik lagi dari 18 menjadi 22 unsur pembantu. Majelis itu 13 sama dengan yang sama. Lembaganya yang bertambah. Lembaga pengembangan pesantren, lembaga dakwah khusus, nah itu, lembaga dakwah khusus dan lembaga penelitian bencana dan pengembangan bencana, penelitian dan pengembangan bencana itu pertama. Nah, terus yang terakhir 22-27 lalu timbul pertanyaan, tadi perudahnya 15-20, kenapa 2-nya mendadak? Karena 2 itu transisi ditambah aja, karena kita diperpanjangkan waktu disebabkan COVID, tetap tidak berubah lah, perudahnya tetap perudah, hanya penambahan masa. Jadi bagi kita pimpinan organisasi, alhamdulillah bertambah masa 2 tahun, namun tidak ada bergaji. Jika pemerintah bertambah untung jabatan itu. Nah, itu. Terus periode yang 22-27 itu jadi 27, naik terus dari 22 menjadi 27. Yang bertambah majelisnya tetap 13. Lembaga yang bertambah jadi 14. Yang asalnya tadi 8 bertambah. Nah, apa yang bertambah? Dikresmen bertambah menjadi majelis pendidikan dasar, menengah dan pendidikan non formal. Majelis pembinaan kader bertambah menjadi sumber daya tani. Majelis ekonomi kewirausahaan bertambah menjadi majelis bisnis dan kewirausahaan. Nah, kewisata. Nah, itu tentang nah ini selesai itulah
Yang jadi masalah ini apa saya menerima sudah ada melihat ini tidak ada masalahnya. Kalau saya melihat itu masih memakai kode-kode surat yang lama, itu tidak salah. Termasuk kemarin maafin surat yang diedarkan oleh Jaran Kuantan ya tentang kematian itu masih memakai KKM dan RIS KKM, padahal itu sudah berubah. Ada salah prudenya yang lama kayak orang juara. Kalau ini alhamdulillah tidak berubah dari tahun 68 sampai saat ini masih memakai sandaran dari Maktun ini, dari Maktun ini. Itu berubah itu. Ini di bawah sana. Jadi tolong nenek dirubah itu. Itu yang menemu itu. Ada lagi yang menemu aku yang sekali. Pelayanan kesehatan umum dan pelayanan sosial itu berubah juga. Namun ada salah bang. Tapi orang ada membaca, aku mau baca bang. Membaca komik. Hal itu waktu kemarin itu sudah buat. Dan coba saya buka di contoh dagu. Hilangkannya ini bro. Itu dagu. Ada itu. Yuk, ada. Ya. Nah. Tarik ke bawah. Terus ke bawah. Lagi. Ada rasanya. Lagi. Ada. Di atas Berita kematian tadi Bang. Iya, berita kematian. Nah, itu. Maaflah, memang ada salah penglihatan kode HP aja, pengampun dan kuantat tuh, medis. Nah, penglihatan seorang aja, kalau ulang tuh Tuhannya ada pakai kacamata, mau melihat gitu, kalau tak salah, kalau seorang aja tak salah, salah lihat. Lah, apakah salah itu? Belah, ada salah ya, udah yang lawas. Ada catatannya tadi sebelum kita ungkap tadi kalau berganti aja. Sama dengan pelayanan kesehatan umum dengan pelayanan sosial, salah ada salahnya ya. Yang lalu berganti maunya kita kena berganti dengan ketentuan pusat tadi, ikuti itu. Nah itu contohnya. Nah, yang kedua dalam berita itu nomornya itu di bawah, jangan di samping. Ini saya lihat di daerah seorang daerah Labio, kalau ketua cabangnya mula, nah itu kalau yang lain Higa, nomor Higa, nah ini pas. Kalau ini banyak guru atau pres mula, surat itu surat pernyataan, surat keterangan itu di bawah nomornya kalau kayak itu nah terus naik kita menyelesaikan itu. Nah ini terus naik angkat yes angkat masih kematian berita kematian tadi ya naik lagi. Nah ini agak sedikit kurang jelas melihat sebagian, tapi tidak semua lah. Dalam hubungan keluarga itu saudara itu umum tidak jelas. Jadi ulun condong misalnya aja dijelaskan ayah dari si Badun, ayah dari siapa? Dari Badun dia anak si abah Badun itu lah, atau adik dari Hasan, jelas itu
istri dari Muhammad Jamil. Jangan saudara itu umum Pak. Kita dari saudara itu mana? Lalu kalau orang mungkin siapa itu lah? Tolong itu dijelaskan. Utama sekali yang membidangi itu. Siapa yang membidangi? Tentang murah itu. Murah dalam arti tempat orang minta tadi. Nah kami kematiannya minta surat undangannya. Nah sampai itu lah. Nah itu tembak itu. Itu misalnya aja bisa aja dengan dokter. Nah itu. Nah itu yang tentang surat undangan itu. Jadi mudah-mudahan bisa berubah kayak itu. Nah tentang undangan itu belum kira tentang kematian itu perlu itu lah bagi kita semua. Dan tolong kalau bisa ini kalau bisa ini kalau bisa memang dalam keputusan rapat kita dulu di sini semua 6 plus yang materi itu tentang bila ada kematian ini jangan terlalu menyantuni makanan. Kalau ada salah kadang-kadang maaf lah. Kita kematian ini tidak tinggal kita, tidak orang kemudian tunggal, ada orang lain. Kadang-kadang aku melihatlah pohon kita juga kebaya turun di motor kepada orang berangkat udah ambil kepada itu orang lain melihat. Oleh karena itu sampai kita ini mendengar cerita itu perbedaannya hanya satu, intinya pada berkaitan tangan kita ini wujud. Kalau pulang tuh berkaitan tangan baca di warung ya makanan ada kita ini pucak-pucak Pak. Seperti pendengar orang malam semalam dan ada salah lah maaf itu aja memang takut mengenai bahwa makan itu perhatian plastik pendengar orang Jepang lagi orang macam ya baik. Nah ini kan kita tuh kan buat itu termasuk aku nih orang Muhammadiyah tapi keluarga ibu lain tadi kan Muhammadiyah umpatnya kepada kita itu kan membawa kabar Pak ke orang lain ya sama deh. Yang kedua itu yang pertama. Yang kedua dengan yang berubah kita ajan subuh yang pakai menaung itu jauh orang itu buahnya itu hanya tahaga dalilnya itu jadi berubah. Mudah-mudahan itu tidak masalah memakai itu atau tidak memakai itu sama. Saya ingat dalam keputusan pusat itu tentang ajan itu untuk ajan pertama itu di awal, ajan kedua belum disepakati waktu di Malang itu tahun 89. Tapi salahnya pusat tidak menarik keputusan yang di Palembang itu. Nah itu terus yang selanjutnya tentang anggota kita sebagai Muhammadiyah ini kemarin di bulan April kemarin kami pimpinan daerah diminta oleh kepolisian dari Indel menanyakan tentang program Muhammadiyah di Sungai Utara. Kita jawab itu. Yang jadi masalah yang karyawan menjawab anggota Muhammadiyah berapa Pak? Karyawan jawab saya dijawab 100 maka banyak dan nah, jadi aku punya kesulitan karyawan jawab aku itu aku kirim lalu kesulitan 2 kali Intel itu menelepon aku kali bisa juga HP kirim aku itu dipilih ada Intel kita tampuk kadang-kadang ada tujuannya datang ke rumah nah itu siapa kan ada kartu warna gitu foto kirim ke persyaratan gitu. Nah hendaknya kita sebagai Muhammadiyah karena ini ketentuan dari pusat ya harap kita ada
kartu anggota sebagai realisasi menjawab itu tadi. Kalau belum apa kalau mau menjawab 200, sedangkan di sini nenek buang anggota Muhammadiyah. Nah itu, jadi kita pakai Pak. Kayak orang berdebat Jokowi ini mana buku induknya 60 sudah berbeda. Nih ke sini kita nak. Positif ini. Nah, bila orang manuk, ini paling manusianya, ini pun harus mati. Nah, jadi inilah jawaban kita. Jadi harapan kita adalah yang lalu sudah kami kirim kalau di cabang-cabang supaya mendata anggota itu anggota Muhammadiyah mudah dijawab. Alhamdulillah lebih itu mendata. Yang kedua apa? Nah ini maaflah, aku ini mengalami 4 kali perubahan nah, dalam surat itu. Situ ada ini ada satu anggota. Saya ada di sini. Berarti di awal tadi itu. Di awal tadi nah yang ini tuh yang dulu biar ini tuh tadi di belakang tadi hendaknya kita warga Muhammadiyah itu harus ada dicatat anggota Muhammadiyah minimal di ranting itu Pak. Nah itu di ranting dan syukur kalau sampai memiliki kartu anggota. Kalau satu anggota itu positif itu orang kok kalau di sini tadi. Nah, ulun ini mengalami 3 kali berubah rambut sudah anunya nih 4 kali berubah anunya kartu anggota yang terakhir ini kan berubah lagi karena ini sudah secara online pijitnya kok timbul ada ini kan mau dipijitnya apalagi ini nah ini tak ada dulu dari pimpinan daerah itu termasuk nomor nomor nih calon paslikan. Aku ini tahun 89 kartu anggota ini ada air pun bawa ke warung ini jadi 4 kali berubah ini terakhir. Nah menurut semestinya kita jadi pimpinan ini hampir berkali jadi pimpinan. Kalau menurut aturan main orang yang jadi calon pimpinan itu harus berumur baku. Tetapi untuk persyaratan kita di daerah dan cabang kami, bila ini berumur baku itu bisa kerja jadi pimpinan. Oleh karena itu, harapan kita bagi yang belum dapat diusulkan, minta lah. Termasuk 2 pimpinan cabang ada 2 yang belum, saya tidak berumur baku, cepat gitu lah kerjanya. Yang kedua, dengan anggota pimpinan tadi akan mendapat sumber dana. Nah ini alhamdulillah jarang kuantan ini. Dan kuantan sudah menyetor. Lah, menyetor duit yuran. Nah, jalan kuantan ini menyetor yurannya ini nanti. Berapa jumlah yurannya yang didapatnya ini 4 juta lebih. 4 juta ini dibagi kepada ranting persennya 45%. Lah, cabang itu 25%, PDM itu 15%. Jadi dari 4 juta ini dikirimnya ke PDM 702.000 kami, alhamdulillah. Pimpinan wilayah 10%, pimpinan pusat 5%. Kenapa dia pimpin pusat, pimpin wilayah itu sedikit, pimpin wilayah itu sedikit? Berapa sedaerah sedaerah kalselnya berapa? 13 PDM lah. Sekian banyak ini enggak pusat yang 5% banyak sih Indonesia. Setor ke sana. Lah, nah, secara pimpinan di mana bilangnya? Di mananya diam. Lah, kan bilangnya kayak apa saling? Karena pimpinan daerah di sini tidak dibayar. Biar itu kan rantingnya mana? Itu nah itu. Dan jadi diharapkan kepada kita itu tentang anggota ini siap menyetor. Nah ini belum kira
sampai ini ya, karena waktunya lewat 5 menit nih. Nah, berjam dari kita tadi dari jam 10.30 sampai jam 11 lah. Nah, ini orang saja mohon maaf, lebih 5 menit. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, hanya ini yang bisa kita sampaikan. Memang kalau mencari kepuasan tidak ada yang puasnya kecuali kata puas itu sendiri. Lah. Akhirnya salah dan hilap kurang dan lebih mohon berterima maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.